Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar. Baiklah, sekarang kalian ayo siapkan buku tematik dan alat tulis kalian. Dan sekarang kalian buka buku tematiknya, ada di halaman 179. Kita akan memasuki ke pembelajaran 6. Ini adalah pembelajaran terakhir di subtema 4 dan ini juga adalah pembelajaran terakhir di tema 1. Artinya nanti kita akan ada ulangan harian. Makanya nanti kalian harus belajar lagi, ulangi tentang pelajaran yang sudah Yanda Bunda berikan. Dan untuk pembelajaran kali ini kalian simak baik-baik ya. Nah, sekarang kita perhatikan teks berikut. Kita akan membahas tentang mencangkok tanaman. Kemarin kita sudah membahas tentang tunas, tentang spora, dan tentang umbi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mencangkok. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Nah, di sini contoh mencangkok itu adalah contoh perkembangbiakan buatan. Nah, kalau tunas, umbi, spora itu perkembangbiakan alami. Yanda sudah catat ya waktu kita luring kemarin. Jadi kalian pasti tahu apa perbedaan atau apa jenis dari perkembangbiakan buatan dan perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan buatan itu adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan paling mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya juga lebih baik dari tanaman induknya atau tanaman awalnya atau ibunya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Jadi, di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam mencangkok tanaman. Kelebihan atau keuntungannya adalah tanamannya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Ya, terus mutu tanaman biasanya juga lebih baik ya dari tanaman induknya. Nah, di sini ada kekurangannya, yaitu kekurangannya adalah lebih mudah roboh. Ya, terus akarnya juga lebih mudah rapuh. Nah, kalau misalnya tanaman yang ditanam melalui biji itu biasanya akarnya lebih kuat. Apakah kalian pernah mencangkok? Nah, jika belum atau belum mengetahui tentang cangkok, yuk lakukan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah mencangkok. Kalian perhatikan ya cara-cara mencangkok berikut. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang diperlukan atau disiapkan adalah pisau,
sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Dan harus ada bahan atau pohonnya. Ya, kita mencontohkan pohon mangga. Boleh mangga, pohon jambu, rambutan, ya boleh. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. 1. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Nggak kecil, nggak gede, tapi sedang ya. Terus yang kedua, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir. Kira-kira sepanjang 5-9 cm. Lalu yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampurkan dengan pupuk kandang. Oke, lalu kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau boleh plastik, lalu diikat dengan tali. Lalu disiram cangkokan setiap pagi dan sore hari. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Jadi setiap pagi dan sore kalian harus sirami sampai tumbuh akar. Dan setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanamlah di tempat yang teduh. Nah, itu adalah cara mencangkok tanaman. Kalian boleh mencangkok tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Boleh mencangkok mangga, terus ada jambu atau rambutan atau apapun boleh dicangkok. Boleh dicoba ya di rumah kalau ada pohonnya. Nah, teknik mencangkok ternyata banyak digunakan petani dalam sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat. Ternyata teknik mencangkok ini banyak sekali digunakan oleh para petani dalam sebuah perkebunan. Nah, melalui kegiatan mencangkok ini ternyata buah yang dihasilkan itu lebih cepat ya, lebih singkat waktunya. Jadi lebih mudah didapat. Nah, di sini ada Udin dan teman-temannya sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Di perkebunan jambu tersebut itu adalah milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak sekali buah jambu yang siap untuk dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah, namun berbuah banyak sekali. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput-rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin setiap hari. Udin adalah anak yang patuh dan anak yang rajin dalam membantu orang tua. Yanda ingin bertanya dengan kalian, biasanya pekerjaan apa saja sih yang biasa kalian lakukan dalam membantu orang tua? Biasanya kalian pasti cuci piring, menyapu, mengepel, atau membersihkan jendela dan lain sebagainya. Pastinya kalian harus membantu orang tua di rumah.
Nah, baiklah, di sini Yanda akan tugaskan kalian kerjakan tugas di halaman 185 sampai dengan 186. Di situ ada 3 gambar. Ada gambar 1, 2, dan 3. Nanti kalian kerjakan. Menurut kalian, apa sih yang harus mereka lakukan? Ya, dari ketiga gambar tersebut kerjakan di buku tulis kalian. Nanti Yanda dan Bunda akan menilai. Nanti kirim fotonya ke WA Yanda dan Bunda kalian. Dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda. Baiklah, jika kalian sudah mengerjakan tugas yang tadi, sekarang kita akan memasuki pelajaran matematika. Yanda harap kalian simak videonya dan harus konsentrasi. Perhatikan cara pengerjaannya. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, di sini ada 180 buah jambu akan disimpan di 3 tempat. Maka kita akan mencarinya dengan cara pembagian karena disimpan di 3 tempat sama banyak. Jadi 180 dibagi 3. Mari kita cari tahu jawabannya. Kita tulis 180 lalu dibagi 3. Kita ambil satu angka dulu. 1 dibagi 3. Ya, 1 dibagi 3 tidak bisa adik-adik. Maka kita ambil 2 angka yaitu 18. 18 dibagi 3. Kita tulis ya, kita coret-coret di sini. Nah, ingat, kemarin untuk mencari jawabannya akan lebih cepat jika menggunakan perkalian. Kita ubah dalam perkalian. Titik-titik dikali 3 harus 18. Nah, adik-adik mau coba angka berapa di titik-titik ini? Ya, kita coba angka 5. 5 dikali 3 berapa adik-adik? 5 dikali 3, 15. Oh, ternyata masih kurang Kak Citra. Oke, kita coba dikalikan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Oh, ternyata cocok. Berarti di sini yang kita ambil adalah angka 6. Jadi 18 dibagi 3 adalah 6. Kita tulis di atas sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita balik ke bawah. Kalau dari bawah ke atas kita bagi, dari atas ke bawah kita kali. 6 dikali 3 sama dengan 18. Lalu kita kurangi. 8 kurangi 8, 0. 1 kurangi 1, 0 juga. Sebenarnya tidak perlu kita tulis. Lalu kita turunkan angka 0 yang di belakang sendiri. 0 dibagi 3 sama dengan, nah 0 dibagi 3 itu sama dengan 0. Jadi 0 dikali 3, 0 juga, dikurangi sama dengan 0. Jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60. Jambu yang ada pada setiap tempat ada 60. Nah, selesai pelajaran matematika. Nah, di sini Yanda tugaskan ke kalian kerjakan hanya 2 soal. Soal matematika ada di halaman 187. Kalian kerjakan dan minta bantuan ke orang tua kalian. Cara pembagian. Kalian harus benar-benar bisa ya cara pembagian ini. Nanti akan ada di soal ulangan harian. Jadi kalian kalau mau bertanya silahkan tanyakan ke Yanda, Bunda, atau ke orang tua. Sampai kaliannya benar-benar bisa. Oke? Semangat!
Baiklah, cukup sekian materi yang Yanda sampaikan. Semoga materi-materi yang Yanda sampaikan dapat dimengerti oleh kalian semua. Dan ingat, jangan lupa untuk belajar karena nanti akan ada ulangan harian. Baiklah, sekian dari Yanda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.